Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, agar bisa berpuasa di bulan Ramadan yang berkah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena jasanya kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri, Bapak Pramono SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan MTSN 3 Wonogiri dan teman-teman MTSN 3 Wonogiri yang saya banggakan. Kali ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Nuaiman. Sebelum saya bercerita, perkenalkan, nama saya Rafael Taura Evelyn Setiawanino. Saya dari kelas 8A. Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang jahil serta usil. Tidak terkadang juga cerita-ceritanya membuat Nabi Muhammad tertawa terbahak-bahak. Masuk dalam cerita, di sebuah kota ada salah satu kakek tua buta yang sangat terlihat kebingungan. Nuaiman yang melihat kakek tua tersebut lalu menghampirinya dan berkata, "Hei kakek tua, apa yang sedang kamu cari? Kamu sangat terlihat kebingungan." Lalu kakek tua tersebut menjawab, "Anak muda, aku sangat ingin buang air kecil. Bolehkah kau mengantarkanku ke toilet masjid terdekat sini?" Lalu Nuaiman menyaguhi perintah dari kakek tua tersebut. "Oke kakek tua, aku sangat hafal tempat ini. Aku boleh mengantarkanmu ke toilet masjid terdekat sini." Lalu Nuaiman memegang tangan kakek tua tersebut lalu mengajaknya ke dalam toilet masjid. Seperti yang kita ketahui, Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang jahil serta usil. Masa ada kakek tua yang polos seperti itu tidak dijahilin? Yang bener aja, rugi dong. Masuk dalam cerita, setelah sampainya di masjid, bukannya dia mengantarkannya ke dalam masjid, dia malah mengantarkannya ke tempat sholat. Lalu setelah sampai di tempat sholat, Nuaiman berkata, "Hai kakek tua, kita telah sampai. Kamu boleh buang air kecil sekarang." Lalu kakek tua tersebut berkata, "Terima kasih anak muda, aku sangat berhutang budi kepadamu." Lalu Nuaiman pergi meninggalkan masjid tersebut. Dengan polosnya, kakek tua tersebut buang air kecil di dalam masjid tersebut. Kejadian yang dilihat orang-orang di dalam masjid lalu berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan, kakek tua? Apakah kau tidak tahu kau berada di dalam masjid?" Lalu kakek tua tersebut yang kaget lalu berkata, "Hah? Dalam masjid? Seseorang berkata bahwa ini adalah toilet." Lalu orang yang mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut lalu berkata, "Wah, itu pasti kejahilan si Nuaiman itu." Kakek tua tersebut lalu berkata, "Hah? Nuaiman? Aku sangat ingin bertemu dengannya dan memukulnya sampai babak belur." Lalu kakek tua tersebut dengan amarah dan rasa malu, dia keluar dari masjid tersebut. Dia terus berjalan mencari seseorang yang bernama Nuaiman. Seseorang yang melihat kakek tua tersebut lalu menghampirinya. "Hei kakek tua, apa yang sedang kamu cari? Kamu sangat terlihat marah." Lalu kakek tua tersebut menjawab,
Aku ingin bertemu dengan orang yang bernama Nuaiman. Dia telah membuatku malu di depan banyak orang. Lalu seseorang tersebut berkata, wah, aku sangat kenal sekali dengan Nuaiman. Aku akan mengantarkannya kepadamu. Lalu orang tersebut mengantarkan kakek tua tersebut masuk ke dalam masjid yang tadi. Setelah sampainya di masjid, dia menghadapkannya bukannya ke Nuaiman, malah Utsman bin Affan yang dihantarkan ke depan orang tua tersebut. Bukannya dia menghantarkannya kepada Nuaiman, dia malah menghantarkannya kepada Utsman bin Affan, yaitu sahabat Nabi yang sangat baik. Lalu seorang itu berkata, kakek tua, di depanmu adalah orang yang kamu cari, yaitu Nuaiman. Kamu boleh melampiaskan amarahmu sekarang. Lalu si seorang tersebut pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Di luar sepengetahuan kakek tua tersebut, yang menghantarkannya adalah Nuaiman itu sendiri. Serta yang di depannya adalah Utsman bin Affan, bukanlah Nuaiman. Lalu kakek tua tersebut dengan emosinya memukul Utsman bin Affan 3 kali. Dak, dak, dak. Kejadian dilihat orang-orang di sana lalu berkata, hei, apa yang kamu lakukan kakek tua? Kenapa kamu memukul Utsman bin Affan? Lalu orang-orang di sana menghampiri kakek tua tersebut dan mencoba untuk memukulnya. Mereka mengira bahwa itu adalah serangan dari musuh. Di tengah-tengah keributan, seseorang berkata, hei, apa kalian tidak tahu bahwa dia buta? Bagaimana cara dia dikirim oleh musuh baru kalau dia buta? Lalu kakek tua tersebut dilepaskan dari pegangan orang-orang yang ingin memukulnya. Lalu orang tua tersebut berkata, maafkan aku tidak tahu bahwa dia adalah Utsman bin Affan. Seorang berkata bahwa dia adalah Nuaiman yang telah mempermalukanku. Lalu dia dibawa keluar masjid tersebut. Setelah di luar masjid, dia masih bergumam, aku sangat ingin balas dendam kepada si Nuaiman itu. Sangat ingin balas dendam dengannya. Lalu dia terus berkeliling menelusuri semua kota dan mencari orang yang bernama Nuaiman. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dia buta, dia tidak akan bisa bertemu dengan Nuaiman itu sendiri. Pesan dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh percaya kepada siapapun yang belum kita kenal. Walaupun dia mengaku sahabat kita, saudara kita, atau kerabat dekat kita. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf kalau tidak lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.